Selamat bertemu kembali di seri pemrograman dengan C++. Kali ini kita akan membahas implementasi struktur atau tipe data struktur di C++. Apa itu tipe data struktur atau struct? Ada kalanya kita memerlukan suatu wadah atau suatu variabel di dalam sebuah program, di mana pada variabel atau wadah tersebut kita ingin memuat sekumpulan data. Jadi satu variabel tapi kita ingin dia memuat sekumpulan data, di mana sekumpulan data ini terdiri dari tipe data yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa kalau tipe datanya sama, kita bisa menggunakan larik atau array. Nah, kalau tipe datanya berbeda, maka kita menggunakan struktur. Ya, sederhananya bisa kita katakan bahwa variabel atau wadah ini menampung atau memuat tipe data yang kompleks, begitu ya. Lebih dari satu data, kemudian dan tipenya berbeda-beda. Contoh, misalnya kita ingin suatu variabel siswa atau suatu wadah data siswa itu memuat, pertama dia memuat nomor induk siswa. Nomor induk itu bisa berupa numerik ya. Kemudian nama siswa. Nah, kalau nama siswa kan berupa untaian karakter atau string gitu ya. Dan juga pada data siswa itu juga memuat data nilai yang bisa berupa bilangan bulat maupun bilangan real. Contoh yang lain adalah misalnya kita ingin membuat suatu peubah atau wadah untuk menampung data produk, di mana data produk ini berisikan data-data yang terdiri dari kode produk, nama produk, jumlah stok, misalnya dalam bentuk numerik, ya, numerik bilangan bulat, harga beli, bisa numerik bulat, bisa juga bilangan real, begitu ya, dan juga harga jual. Nah, jadi dalam satu variabel sedapat mungkin memuat sampai 5 jenis data ini yang tipenya berbeda-beda. Nah, seperti apa kita mengimplementasikan contoh yang pertama ini, baik itu data siswa maupun data produk dalam struktur di C++. Kita langsung coba di C++. Karena kita menggunakan tipe data string, saya gunakan library string agar kita bisa menggunakan tipe data string. Yang pertama adalah kita akan membuat struktur untuk peubah siswa. Peubah siswa yang terdiri dari nomor induk, nama, dan nilai. Kita buat sebuah struktur, sebut saja misalnya adalah tipe siswa. Yang pertama adalah nomor induk. Nomor induk misalnya nomor induk siswa misalnya kita gunakan adalah long misalnya ya. Long integer, kemudian nomor induk. Berikutnya adalah kita menyimpan dalam wadah tipe siswa ini, kita sediakan slot untuk menyimpan nama. Menyimpan nama yaitu berupa string nama siswa. Lalu kita menyimpan untuk nilai, menyiapkan slot untuk menilai bertipe data double misalnya. Nah, seperti ini, maka kita sudah menyiapkan tipe data untuk variabel siswa, di mana variabel siswa itu akan bisa memuat 3 komponen data dengan tipe yang berbeda-beda. Cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaannya mirip dengan penggunaan tipe data standar atau basic.
Contohnya adalah saya akan membuat variabel siswa bertipe siswa. Maka deklarasinya adalah tipenya dulu, tipe siswa, lalu nama variabelnya yaitu siswa. Nah, jadi di sini siswa ini sudah bertipe siswa yang akan di dalamnya memuat 3 slot data ini. Bagaimana kita menggunakan ketiga slot itu? Kita bisa menggunakan dengan sintaks seperti ini. Siswa, kalau kita mau mengassign data, maka kita gunakan assign per slotnya, yaitu adalah yang nomor induk nih, ya, nomor induk. Jadi dengan menggunakan titik atau dot, ya, nomor induk siswanya itu adalah misalnya 123. Lalu namanya nama siswa misalnya adalah John Doe, gitu ya. Lalu nilainya siswa dot nilai sama dengan 90 misalnya. Nah, begitu cara kita menggunakan struktur. Jadi satu variabel, yaitu variabel siswa, dia di dalamnya terdiri dari 3 slot data. Sekarang kita coba untuk tampilkan gitu ya. Tampilkan nama siswa dan nilainya. Std cout nama siswa titik atau dot nama siswa. Kemudian ini kurang. Std cout nilai siswanya, siswa dot nilai, ya. Kita run. Maaf, ini kita harus lengkapi dengan standar string. Kita run. Ya. Jadi nama siswa John Doe nilainya 90. Tuh, ya. Nah, yang kedua sekarang adalah data produk yang memuat kode produk, nama produk, jumlah stok, harga beli, dan harga jual. Kita buat yang kedua. Ini saya hapus saja. Kita buat struktur yang kedua yaitu produk. Dengan deklarasi yang jenis berbeda, ya. Jadi saya tidak berikan nama di sini struktur, tapi langsung adalah yaitu kode produk string kode, kemudian string nama produk, jumlah harga beli, harga jual, integer jumlah stok, kemudian double harga beli, harga jual. Kemudian ini saya langsung berikan, karena saya tidak mendeklarasikan nama tipe datanya, maka langsung saya deklarasikan tipe datanya, variabelnya di sini, yaitu produk.
Jadi produk itu bertipe data struktur seperti ini, gitu ya. Nah, cara menggunakannya mirip ya. Jadi yang pertama misalnya kita mau mengassign product.kode, misalnya adalah P100 product.nama, misalnya adalah pena hitam gitu ya. Lalu produk stoknya, jumlah stok 20, produk harga beli, maaf ini dot, misalnya adalah 5.000, lalu produk dot harga jual 5.500. Nah, seperti ini ya. Cuma kekurangannya ini kita nggak bisa mendeklarasikan misalnya adalah produk 2 gitu ya. Produk 2 bertipe yang ini di belakang. Jadi kalau mau mendeklarasikan produk 2 juga bertipe sama, maka kita taruh di sini. Jadi ini kita hapus, kita taruh di sini. Ya. Sementara yang tipe siswa bisa kita deklarasikan misalnya di sini adalah tipe siswa 2 gitu ya. Atau kita gunakan array juga bisa. Jadi siswa berarray sejumlah misalnya 10 siswa ya. Jadi array siswa bertipe siswa. Ya, kalau ini kita mau buat array maka diletakkan di sini. Jadi misalnya array produk sebanyak 5 gitu ya. Jadi begitu perbedaannya ketika kita menggunakan nama tipenya, nama tipe strukturnya dan tidak bernama atau anonim. Kalau tidak bernama atau anonimus strukturnya, maka deklarasi nama peubahnya atau variabelnya itu harus langsung setelah kurung kurawal tutup ini. Sementara kalau strukturnya ini punya nama, punya identifier dia, maka kita bisa mendeklarasikan variabel bertipe struktur tersebut kapan saja setelahnya. Boleh langsung di sini, boleh juga di instruksi pada baris-baris berikutnya gitu ya. Nah, itu contoh yang pertama ya. Kemudian kita akan lanjutkan bagaimana kita mengimplementasikan struktur pada kasus contoh kedua ini. Ada suatu lomba angkat berat diikuti oleh 5 peserta. Tiap peserta diberikan kesempatan mencoba 3 kali. Ya, 3 kali mencoba setiap peserta. Untuk lomba ini dicatat nomor peserta berupa bilangan bulat, nama peserta berupa untaian karakter atau string, dan kumpulan berat angkatan. Ya, kumpulan berat angkatan berupa bilangan real ya atau desimal ya. Nah, bagaimana kita menyimpan data tersebut dalam menggunakan tipe data struktur atau mendeklarasikan tipe data struktur baru untuk keperluan menyimpan data perlombaan ini. Jika kriteria lomba adalah jumlah total angkatan tiap peserta, bagaimana kita menghitung total angkatan peserta? Mari kita implementasikan dalam bentuk program C++. Ini saya hapus dulu.
kita tahu bahwa jumlah peserta itu ada 5. Ya, jumlah peserta ada 5. Kemudian tiap peserta kita butuh informasi atau menyimpan data nomor peserta. Jadi saya buatkan struktur untuk lomba ya, T lomba. Saya berikan nama, ada identifier. Kemudian saya menggunakan bilangan bulat integer untuk menampung nomor peserta. Kemudian string untuk nama peserta. Lalu jumlah angkatan. Data angkatan. Data angkatan itu masing-masing peserta 3 kali. Jadi daripada saya menyimpan dalam bentuk angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, saya simpan dalam bentuk array. Double ya. Double array angkatan. Sejumlah 3. Nah, pada problem di sini kan kita perlu mengetahui menghitung ya, perlu menghitung jumlah total angkatan tiap peserta. Nah, nanti jumlah angkatan tiap peserta itu kita simpan saja di jumlah angkatan. Ya, atau total angkatan ya. Total angkatan. Ya, jadi ini dihitung berdasarkan akumulasi ketiga angkatan ini. Ya, dihitung kemudian disimpan di sini. Ya. Nah, sekarang data kita minta dimasukkan oleh user. Ya, masukkan data oleh user. Kita deklarasikan variabelnya untuk menyimpan data tersebut, jadi T lomba sebagai tipenya adalah data lomba ya. Data lomba karena pesertanya 5, saya simpan dalam bentuk array ya, sesuai dengan jumlah peserta. Oke, kita masukkan data untuk kelima peserta. Saya gunakan perulangan for integer peserta pertama ke 0, kemudian peserta kurang dari jumlah peserta ya, kurang dari 5. Peserta indeksnya naik bertahap ya, dari 0, 1 seterusnya sampai dengan 4. Pertama kita minta dimasukkan nomor pesertanya ya, dimasukkan nomor peserta. std cout, kemudian nomor peserta, std chain, kita baca ke data lomba, peserta ke peserta, indeks peserta. Nah, karena di sini tipe data T lomba ini adalah struktur, maka kita akses bagian nomor pesertanya ini, yaitu dengan titik nomor peserta. Ya, nomor peserta. Lalu hal yang sama untuk nama peserta,
Saya sementara gunakan Chin saja, tetapi dengan catatan nama pesertanya cuma satu kata ya. Karena Chin itu kesulitan untuk mengakses lebih dari satu data. Kita harus menggunakan getLine ya. Tapi pada kasus ini saya gunakan Chin dengan catatan nama peserta cuma satu kata. Lalu kita akan meminta user untuk memasukkan data angkatan, yaitu dari angkatan yang pertama, kedua, dan ketiga. Maka saya gunakan perulangan lagi ya, for integer, saya singkat angkatan ya, ANK yang pertama, ANK kurang dari 3 karena 3 kali angkatan, ANK plus plus. Nah ini user memasukkan angkatan ya, yang ke angkatan kita tambahkan 1 ya, biar user tidak kebingungan ya, tidak angkatan ke 0 gitu ya. Jadi kita tambahkan angkatan pertama, kedua, dan seterusnya begitu ya. Lalu kita simpan. Ya, kita simpan ke array angkatan ini di data lomba. Jadi data lomba array ke peserta, elemen ke peserta dot array angkatan, saya copy ya, yang ke angkatan ya, ke 1, ke 0, ke 1, ke 2 gitu ya. Kita simpan seperti itu. Maka ini akan meminta 3 kali untuk 5 peserta. Jadi masing-masing peserta akan diminta sekali-sekali, diminta 3 kali gitu ya. Oke. Lalu setelah dimasukkan, kita hitung total angkatan ya. Jadi di sini kan kita diminta hitung total angkatannya ya, hitung total angkatannya. Nah, kita hitung total angkatannya. Bisa kita langsung hitung di sini atau kita pisahkan gitu ya. Untuk memperlihatkan bagaimana proses kita menghitung, saya pisahkan saja menghitungnya, yaitu hitung total angkatan. Saya gunakan for lagi, integer hasil ya, atau angkatan nilai ya. Nilai angkatan sama dengan 0, nilai angkatan kurang dari 3 karena ada 3 kali ada angkatannya itu ya. Nah, ini kita siapkan dulu variabel untuk jumlah ya, jumlah atau total itu sama dengan 0. Lalu kita hitung di sini total, kita akumulasikan dari data lomba angkatan ini ya. Angkatan, tapi ini kita gunakan indeksnya yang ini. Nah, jadi dihitung hasilnya itu disimpan di total angkatan. Atau kita bisa juga langsung menggunakan total angkatan nih tanpa menggunakan double, mendeklarasikan total. Jadi kita kalau ingin menggunakan ini maka di sini kita tulis ya. Jadi kalau menggunakan cara yang menggunakan total angkatan, kita ganti nih ya. Jadi kita ganti
Kita ganti dengan data lomba peserta dot total angkatan. Ya. Jangan lupa karena ini diakumulasikan, data peserta total angkatan kita inisialisasi dengan 0 dulu. Ya, untuk memastikan bahwa dia itu 0 gitu ya. Jadi ini cara kita pisahkan temporary variable total atau kita langsung simpan di sini ya. Bisa dengan cara seperti itu juga. Ya. Nah, kita coba asumsikan kita sudah memasukkan 5 peserta. Saya mau tampilkan ya. Tampilkan total angkatan peserta ke indeks 2 gitu ya, indeks 2. Maka caranya adalah kita menampilkan ini. Saya copy std d2 cout total angkatan peserta kedua. Ya, peserta kedua itu adalah pesertanya kita indeks kedua total angkatan ya. Oke, saya ganti baris, lalu saya tampilkan angkatan pertama, kedua, dan ketiga dari peserta kedua ya. Angkatan ke-1 peserta kedua. Oke, saya copy saja ini. Maka kita butuh data untuk menampilkan area angkatan di sini, bukan total angkatan ya. Nah, kita di sini akses yang ke 0, 1, dan 2 gitu ya. Baik, kita coba jalankan. Butuh data lomba total angkatan. Wah ya, lupa titik koma ya. Oke, kita run. Nah, ini nomor peserta 1 ya. Nama peserta John. Angkatan pertama 100. Wah, saya lupa ngasih titik 2. Angkatan kedua 105. Angkatan ketiga 106 misalnya. Nomor peserta 2. Nama peserta Du. Angkatan pertama 100. Angkatan kedua 104. Angkatan ketiga 106 gitu ya. Kemudian nomor peserta berikutnya adalah 5. Namanya Fu. Angkatan pertama 101. Angkatan kedua 105. Angkatan ketiga 106 gitu ya. Kemudian nomor peserta berikutnya adalah 12. Nama pesertanya adalah Budi gitu ya. Angkatan pertama 103.
angkatan kedua 104, angkatan ketiga 105. Dan nomor peserta berikutnya itu adalah 23. Nama pesertanya Iwan. Angkatan pertamanya 104, angkatan kedua 105, angkatan ketiga 106 misalnya. Nah, peserta kedua ya, total angkatannya 312. Yang ini ya, yang itu yang pertama adalah 101, yang kedua 105, dan yang ketiga adalah 106. Gitu. Nah, demikian kita mengimplementasikan atau memanfaatkan tipe data struktur ya, atau struktur untuk mendeklarasikan tipe data baru yang merupakan gabungan dari tipe-tipe data dasar, termasuk juga kita bisa menggunakan tipe data struktur di dalam tipe data struktur. Jadi kalau ada tipe data struktur yang lain yang sudah kita definisikan sebelumnya, maka bisa juga kita gunakan di dalam tipe data struktur. Misalnya kalau saya punya tipe data struk gitu ya, lalu misalnya adalah tanggal lahir gitu ya. Kemudian apapun isinya di sini, maka saya bisa gunakan juga di sini. Jadi sebagai tipenya adalah tanggal lahir. Ya, jangan lupa ini titik koma. Tanggal lahir sebagai tipenya. Kemudian misalnya adalah tanggal lahir TTL peserta gitu ya. Tipe atau saya biasanya ngasih nama kalau tipe dia T gitu ya. T tanggal lahir, maka ini kita T tanggal lahir gitu ya. Jadi dalam struktur kita bisa mendeklarasikan elemen struktur itu yang bertipe struktur yang lain. Termasuk juga bisa bertipe struktur dirinya sendiri. Jadi kita juga bisa menggunakan misalnya itu adalah tipe T lomba untuk var. Coba ini harus berupa pointer ya. Var X misalnya. Nah ini. Jadi var X ini bertipe data pointer ke T lomba juga. Seperti itu. Nah demikian implementasi struktur di C++. Terima kasih dan sampai ketemu di video pemrograman C++ berikutnya.